Hai, kembali lagi dengan saya Prihutomo. Hari ini kita akan bahas satu fitur dari Windows 10 yang bisa dibilang sangat unik dan sangat menarik sekali. Karena dengan fitur ini, kita bisa menjalankan aplikasi Linux secara langsung di Windows sebagaimana layaknya aplikasi Windows lainnya. Fitur ini bernama WSL atau Windows Subsystem for Linux. Karena dengan WSL ini kita bisa menginstal sebuah distribusi Linux, misalnya Ubuntu, sebagai subsistem dari sistem operasi Windows kita, sehingga secara teoritis kita akan bisa menjalankan semua aplikasi dan tools yang ada di Ubuntu itu secara langsung, sebagaimana layaknya kita menjalankan aplikasi Windows lainnya. Walaupun begitu, untuk saat ini ada dua hal yang perlu menjadi catatan di WSL ini. Yang pertama, WSL hanya bisa menjalankan aplikasi yang berbasiskan command line. Tapi jangan khawatir, karena di versi Windows yang akan datang, aplikasi Linux yang berbasiskan grafis pun juga akan bisa dijalankan di WSL. Yang kedua, bahwa WSL tidak mendukung sistem D. Artinya, jika teman-teman menggunakan tools yang berbasiskan sistem D, tidak akan bisa digunakan di WSL ini. Saya akan langsung saja mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal WSL. WSL versi terakhir adalah WSL versi 2. Untuk menginstal WSL 2 ini, teman-teman akan membutuhkan minimal Windows versi 2004 atau yang lebih tinggi. Teman-teman bisa melihat versi dari Windows yang terinstall di komputer teman-teman dengan mengetikkan WinVer di kolom search. Nah, teman-teman di sini bisa melihat versi dari Windows yang teman-teman miliki. Jika lebih rendah dari 2004, teman-teman perlu melakukan update terlebih dahulu. Untuk menginstal WSL, kita akan membutuhkan PowerShell. Kita akan buka PowerShell-nya. Kita klik PowerShell. PowerShell-nya harus dijalankan dalam mode administrator. Jadi kita pilih Run as Administrator di sini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang kita akan lakukan selama proses instalasi. Teman-teman juga dapat melihat langkah-langkah ini di deskripsi dari video ini. Oke, kita langsung ke step pertama. Kita akan mengaktifkan virtual machine platform-nya. Kita copy perintahnya. Kemudian kita ke langkah berikutnya, kita akan mengaktifkan WSL. Nah, selanjutnya kita perlu merestart komputer kita untuk memastikan bahwa WSL sudah terinstall dengan baik. Kita restart terlebih dahulu. Sekarang kita login ke komputer Windows kita. Kita buka kembali PowerShell-nya. Kita jalankan dalam mode administrator. Kemudian kita buka kembali langkah-langkahnya. Berikutnya kita akan men-set WSL versi 2 sebagai default. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini untuk menggunakan WSL 2, kita akan membutuhkan untuk mengupdate kernel komponen. Kita diminta untuk mengunjungi halaman web ini untuk mendownload update dari kernelnya. Kita copy, lalu kita buka di web browser. Di sini kita lihat ada link untuk mendownload Linux kernelnya. Kita download saja. Ukuran filenya cukup kecil, sekitar 14,6 MB.
Kita mulai melakukan instalasi. Nah, sudah selesai. Nah, instalasi WSL-nya sudah selesai. Sekarang kita bisa menginstal Linux di WSL kita. Kita akan coba menginstal Ubuntu. Kita akan download Ubuntu dari Windows Store. Kita search di sini, kita tulis Ubuntu. Ada beberapa versi Ubuntu yang bisa teman-teman pilih. Kita akan pilih yang versi paling terakhir, yaitu 20.04 LTS. Kita klik install. Ukuran filenya cukup besar, sekitar 453,8 MB. Proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita akan coba menjalankan Linux Ubuntu-nya. Nah, kita klik Ubuntu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa membuat username. Username ini tidak harus sama dengan username yang kita gunakan di Windows. Kita bisa memilih username apapun. Saya akan menggunakan nama saya sebagai username. Kita tulis passwordnya. Setelah kita selesai menginstal sistem operasi Linux, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan update. Jadi kita update Linux Ubuntu kita. Kita copy perintah update-nya. Nah, sudah selesai. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa memanfaatkan WSL ini untuk membantu pekerjaan kita sebagai developer. Saya akan menginstal web server di Linux Ubuntu yang berjalan di atas WSL ini, dan kemudian saya akan coba mengaksesnya dengan menggunakan development tools yang terinstall di Windows. Sekarang kita akan menginstal web server terlebih dahulu. Kita akan menginstal Apache, MySQL, dan juga PHP. Nah, kita mulai dengan Apache. Kita copy perintahnya. Kemudian agar kita dapat mengakses file yang ada di folder HTML, kita akan memindahkan kepemilikannya dari root ke www.data. Kita copy perintahnya. Kemudian kita akan menambahkan username kita ke grup www.data. Kita tulis username kita. Oke, berikutnya kita akan menjalankan service dari Apache. Nah, sudah berjalan. Sekarang kita akan coba untuk mengakses web server kita dari web browser. Kita tulis localhost di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah halaman default dari Apache. Jika teman-teman bisa melihat halaman ini di web browser teman-teman, tandanya Apache-nya sudah terinstall dengan baik. Kita akan lanjutkan dengan menginstal MySQL. Kita copy perintahnya. Oh, salah. Kita copy perintahnya.
Terakhir, kita akan menginstal PHP. Copy juga. Kemudian kita restart Apache-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat file PHP sederhana dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini Visual Studio Code akan langsung mendeteksi jika kita sudah menginstal WSL atau Windows Subsystem for Linux. Visual Studio Code akan menawarkan apakah kita mau menginstal extension untuk WSL. Dengan extension ini kita bisa mengakses file yang ada di WSL secara langsung di Visual Studio Code kita. Jadi kita install di sini. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita akan coba mengakses file yang ada di WSL. Kita klik di bagian kiri paling bawah, lalu kita pilih Open Folder in WSL. Sekarang kita akan buka folder var www HTML. Kita select folder. Nah, kita lihat ini ada file yang bernama index.html. Pertama kita akan ganti extensionnya terlebih dahulu menjadi .php karena kita akan membuat script PHP. Oke. Kemudian kita akan buat kita hapus terlebih dahulu. Kita buat script sederhana. PHP info. Kita akan lihat informasi dari PHP yang sudah terinstall. Sekarang kita save. Sekarang kita akan coba untuk membuka file index.php-nya lewat web browser. Kita refresh. Nah, teman-teman lihat, tandanya PHP-nya juga sudah terinstall dengan baik. Dengan menggunakan WSL, kita dengan mudah dapat mengakses aplikasi dan tools yang ada di Linux secara langsung di komputer Windows kita. Kita tidak perlu lagi menggunakan komputer tambahan atau menggunakan virtual machine seperti VirtualBox atau VMware. Tentunya hal ini akan sangat mempermudah pekerjaan kita sebagai developer Windows yang membutuhkan untuk mengakses sistem operasi Linux. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali dan terima kasih telah menonton.